Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bareng review Bablas Tanpa Batas. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama, yaitu saya dengan kalian akan sharing, yaitu tentang awal mula saya menjadi YouTubers dan bagaimana perjalanan saya atau pengalaman saya saat menjadi YouTubers dan tiba-tiba kok ingin menjadi pembarong dan lain sebagainya. Oke, kali ini akan saya ceritakan dari mulai gaming beralih ke seni. Nah, itu apa penyebabnya dan apa juga kok saya itu favorit ke salah satu kesenian Jawa Timuran, yaitu jaranan. Apa penyebabnya? Mau ditonton selengkapnya video ini ya. Kita kita akan mulai lagi ya. Mulai lagi gimana, orang belum mulai. Kita akan mulai dari awal mula saya menjadi YouTubers. Cerita awal mula saya menjadi YouTuber itu berawal dari 5 tahunan yang lalu. Karena YouTube saya ini sudah berumur 4 tahun lebih, 4 tahun setengah atau berapa ya. Pokoknya saya gabung itu di tahun 2016. Yaitu sudah terhitung kalau tahunnya itu sudah 5 tahun. Tapi untuk ulang tahunnya belum. Maksudnya karena untuk umurnya menuju ke 5 tahun itu belum sepenuhnya ke 5 tahun, masih perjalanan ke 5 tahun gitu loh ya. Jadi 4 tahun setengah ya. Saya sudah menjalani YouTube itu 4 tahun setengah. Ini cerita awal. Kok saya bisa nge-YouTube itu seperti apa? Pertama, saya nge-YouTube itu tujuannya cuma iseng sebenarnya. Dulu itu kan saya itu maniak game gitu. Saya dulu itu maniak game. Jujurnya itu maniak game. Dulu main game itu sehari kadang 1 sampai 8 jam. Itu belum terlalu maniak ya bagi para gamers. Mungkin ada yang maniak lagi lebih saya. Juga nggak apa-apa, itu tergantung kalian sendiri. Ya. Terus saya itu kok maniak game dibiarin gini-gini kok main saja gitu, kan nggak ada manfaatnya. Maaf, ini nggak kan game itu untuk refreshing ya, maaf jangan tersinggung ya lor ya. Game itu untuk refreshing dan jangan berlebihan. Semua itu yang berlebihan itu tidak baik. Utamakan atur waktu, entah itu dalam bermain game, kesenian dan lain sebagainya. Jadi yo diatur dulu lor. Jadi gini, saya itu awal mulai jadi YouTuber saya berpikir gini, lebih baik saya ngerekam game itu saya main game, maksudnya main game itu saya rekam, lebih bermanfaat dan lebih kenal orang secara luas gitu ya itu. Jadi nggak ada manfaatnya. Saya kenal YouTube itu pertama, YouTube itu cuma platform iseng, cuma aplikasi iseng untuk ngupload video. Ternyata enggak, YouTube itu bisa menghasilkan uang kalau kalian tekuni gitu loh. Kalau kalian tekuni itu bisa menghasilkan uang. Terus saya cari-cari kok YouTube bisa menghasilkan uang. Saya malah lebih semangat lagi. Itu konten pertama saya itu bukan gaming sebenarnya, kesenian malahan. Bener-bener. Coba scroll ke bawah atau kan ada list itu tanda panah ke mengisor lah. Nah, ke bawah gitu. Kalian pencet dari dari yang video terlama. Coba paling bawah itu kesenian video kesenian Jaranane Banyuwangi biar itu kesajatan di rumah saudara saya. Tuh, saya belum terlalu mengenal seni, tapi saya hanya merekam iseng-isengan, hanya buat hiburan di rumah. Saya dari kecil itu sudah mengenal seni, tapi belum terlalu mendalami itu, belum terlalu mendalami juga, tapi cuma iseng-iseng bermain-main mengenal kesenian itu seperti apa gitu loh lor ya. Maaf lor, ada lawang kebuka bentar ya. Jadi itu awal mula saya jadi cinta senian dari Jawa. Oke, maaf tadi lanjut lagi, ada permasalahan sedikit, ada gangguan sedikit. Kita akan melanjutkan lagi dari saya mengenal seni.
mengenal seni itu saya dari kecil karena kakek saya, nenek saya juga penggiat seni waktu mudanya, dulu janger di sini ya, kakek nenek di Jember. Kalau buyut-buyutnya di Blitar itu juga pecinta seni juga, itu lor. Jadi yang belum tahu, saya itu latar belakangnya juga orang seni, itu lor. Jadi kok saya itu cinta gitu loh, cinta kepada seni, terutamanya dari kecil itu seni jaranan. Nggak tahu kenapa, padahal saya itu dulu itu ya seneng wayang, seneng. Sampai sekarang mungkin hafal lakon berapa gitu, lakon aja tuh hafal. Saya sampai beli kitab Mahabharata demi menghafal lakon. Dulu pun saya sempat bercita-cita jadi dalang, tapi koyo susah jadi dalang. Soalnya apa? Kalau jadi dalang itu tangan, kaki, pikiran semuanya bekerja. Tangan untuk menggerakkan wayang, pikiran untuk memikirkan lakon, tentunya nanti kelanjutannya seperti apa. Kalau tidak terpikirkan atau tiba-tiba blank gitu loh, tiba-tiba blank gitu, pikirannya blank, itu bisa-bisa kacau itu dalam. Karena saya itu suka pelupa, saya itu pelupa. Jadi terangnya jujur tulis paham, tapi nanti habis berapa jam gitu, setelah waktu 5 jam, nggak sampai 5 jam, bahkan berapa menit, selang berapa menit atau 1 jam lah, itu mungkin udah lupa kalau tidak dieling-eling secara tajam gitu. Nah, untuk kaki dalam itu jejak keprak, tik gitu, dia jejak keprak. Jadi semuanya dalang itu hebat orangnya. Begadang bisa, saya begadang bisa, tapi tidurnya waktu siangnya itu sangat full dari pagi sampai siang. Saya tidak kuat menahan rasa kantuk. Yang paling tidak kuat saya itu menahan rasa, pertama kantuk, kedua ngelak, dahaga. Ini apa ini sebenarnya, yuk ngelak lah intinya coba nih. Yaitu jadi kalau masih makan itu masih bisa, kalau makan itu masih bisa saya tahan. Kalau ngelak itu enggak, atau dahaga itu enggak sama sekali. Haus, kok dahaga iya haus, jadi haus itu enggak bisa saya tahan. Kadang di bulan Ramadan juga itu saya itu paling enggak kuat itu nahan haus, lihat air aja udah haus atau dahaga, kekeringan. Karena puasa tadi sahur itu saya makannya itu kadang saya agak porsinya itu agak banyak sedikit, tapi airnya itu saya fullin. Wow, jos kalau sama air saya itu. Kembali lagi ke laptop itu. Ini juga di belakang saya ini masih ada wayang Gareng Petruk Bagong. Garengnya ada 2, tapi sebenarnya wayang saya yang belum saya review itu banyak banget. Wayang saya di rumah sana, bukan saya taruh sini, karena di sini itu udah banyak peralatan kesenian jaranan, misalnya celeng, ada pecot, ada barong, jadi nggak bisa ditaruh sini, nanti kebanyakan rumah sumpek. Dulu sempat saya taruh sini, banyak wayangnya, ya nggak sampai 1 kotak maksudnya, tapi banyak wayang saya, mulai dari tokohnya Kumbo Karno, Pandhawa Limo mungkin yang nggak punya Nakula Sedewo, itu saja. Punakawan lengkap gitu, Punakawan ini lengkap, Semarnya di sana, di Semarnya tak tinggal. Ini memang sengaja saya sumping, maaf ketupan kumbang, saya sumping sama urut yang saya belajar nyumping juga. Si Nambi belajar nyumping wayang, orang dengar gitu. Kadang jaranan, kadang ning wayang, kadang kabeh seni tak senengi. Pokoknya sejalur dengan pemikiran saya. Jadi itu semua seni itu saya senengi. Yo nggak apa-apa sih, awakmu nyenengi seni satu saja,
itu sudah menguri-nguri budaya Jawi. Apalagi kalau kalian senang semua seni yang ada di Indonesia, itu malah menguri-nguri budaya Jawi seluruhnya, malah lebih bagus gitu. Usahakan kalian itu mencintai saja, menyukai atau mengoleksi barangnya dari salah satu kesenian, itu saja sudah bagus. Ini sebenarnya saya lagi wayai, tapi ini ya saya buat video aja, editannya nggak terlalu banyak supaya uploadnya juga semakin cepat, jadi nggak terkendala waktu juga, editnya nggak terlalu full, tapi video ini mudah-mudahan jos. Tapi maaf ya omonganku udah belepotan, karena saya juga YouTuber pemula dulu. Jadi mulai saya dari YouTuber itu 2016, itu saya iseng jadi gamers. Pertama itu ada hajatan itu direkam, ada hajatan jaranan direkam, dan lain sebagainya. Habis itu saya ngegame nggak punya apa itu perekam layar, belum tahu, wawasan saya masih sedikit, masih belum tahu cara merekam layar, masih bocil dulu. Jadi teman saya main game, saya rekam pakai HP, tapi videonya kehapus sama teman saya. Dulu channel review ini dipegang oleh dua orang. Yang satu sekarang fokus ke perguruannya, tidak silate ya, yaitu teman saya Sopirin. Sekarang rumahnya agak jauh, jadi ya jarang-jarang main kesini, jadi channelnya saya pegang. Jadi yang satunya itu saya sendiri, saya pribadi ya, jadi ya sekarang saya urus sendiri, tapi dibantu oleh orang tua saya, malah lebih cepat dalam mengupload. Saya bisa ngupload hampir setiap harinya gitu loh. Kalau dulu itu ngupload itu hanya iseng, main game sebentar, Slendrina atau apa. Coba lihat di scroll ke bawah, pasti kalian nemu video saya waktu saya bermain game bersama teman saya. Teman saya arek Wifian, banyak dulu itu. Sampai sekarang masih banyak yang bermain di rumah saya Wifian. Kadang latihan pecut, latihan bareng, nyeleng. Itu yang pengen soan monggo. Ntar saya sampaikan, sing pengen soaning review channel, kantori review channel Markase ya, Markase review channel monggo. Tidak apa-apa, pengen bareng juga monggo, pengen mecut monggo, Wifian mawon monggo, main Free Fire monggo. Alamatnya ini Dusun Banjarjo, Desa Gunung Sari, Kecamatan Umbul Sari, Kecamatan Umbul Sari, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Indonesia. Itu RT 1 RW 8 ya kalau nggak salah, rumah nomor 191. Alamatnya kalau nggak salah 001 008 kalau nggak salah RW ini lali, maaf ya lho. Soalnya saya akan ngirim paket itu pakai alamat itu. Menawa ada yang ngirim, ayo mail pen buat unboxing. Canda lur, sing arep ngirim ya monggo, sing ndak ngirim ya monggo, sing penting setia nonton YouTube channelnya review, ndak apa-apa. Itu. Terus habis itu saya ngegame kok. Teman saya itu dulu saya satu sekolah SD-nya, terus SMP pisah, pedot itu kan, jalan masing-masing. Dulu itu sebelum sibuk, maksudnya setiap libur itu teman saya sering ke rumah saya, jadi ke rumah tiap hari. Tapi sekarang jarang karena ngurusi kesibukan masing-masing. Saya di kesenian jaranan dan YouTubers, dia di seni pencaksilat, jadi beda ya. Kesenian pencaksilat, jaranan juga rumahnya agak jauh, jadi daerah ini yo jarang-jarang juga tuh. Terus habis pisah gitu, saya itu buat sendiri. Sempat vakum karena dulu itu sempat upload video orang
sempat upload video-video anak langit, kartun dan lain sebagainya, karena belum mengenal namanya klaim hak cipta atau copyright video. Zaman dulu belum mengenal. Setelah saya pelajari, saya punya guru, kita punya guru komputer. Ya, guru komputer terangin ini copyright ini artinya ini dan lain sebagainya. Akhirnya saya mengerti dari situ namanya copyright strike dan klaim hak cipta. Tuh, alhamdulillah dari situ akhirnya saya mengerti namanya hak cipta. Habis itu yang sinetron yang belum sempat ditegur oleh YouTube saya hapus duluan. Sebelum ditegur oleh YouTube supaya tidak gawat. Nah, habis itu saya ngegame lagi. Oh iya, tadi sempat vakum, saya ceritakan sempat vakum beberapa tahun, mungkin ya beberapa tahun. 2017 on, 18 off, 17 udah hampir off ya, akhir tahun off, 18 off, 19 sudah mulai vakum 1 tahun channel ini. Iya benar, vakum 1 tahun channel ini. Vakum 1 tahun, bayangkan vakum 1 tahun, belum keurus karena itu udah channel sakit hak cipta nih, channel sudah banyak hak ciptanya, sudah nggak diterima monetisasi, dan tentunya pokoknya menyerah lah hitungannya ya, nggak ada apa jenenge urusan lagi dengan channel ini, karena akunnya saya buat iseng-iseng lalu gitu loh. Dulunya saya sempat iseng-iseng, padahal subscribernya itu saya vakum itu sudah 1000 lebih. Habis vakum 1 tahun kok ada peningkatan, ini bisa saya hapus dan bisa diterima monetisasi. Lalu saya lanjutkan lagi nge-YouTube game. Terus habis itu kalau ada hajatan, jaranan atau wayang atau saya rekam. Oh iya, terus yang sempat vakum itu saya buat channel YouTube lagi, namanya Revo Egastia. Monggo dikolekin YouTube Revo Egastia, bukan Tia tapi TYA, Revo Egastia. Nah di situ monggo dicari, itu kontennya gaming. Sampai sekarang gaming tapi jarang aktif mungkin 4 bulan sekali, 5 bulan sekali, karena nggak terlalu niat ke situ. Saya fokusnya ke channel ini gitu. Terus gimana kok bisa ke kesenian itu? Karena hajatan saya rekam kok penontonnya banyak. Penontonnya wakeh tentang kesenian game menurun terus, dan akhirnya saya rugi. Kenapa? Top up game bisa rugi budget juga, rugi uang gitu. Jadi akhirnya saya beralih ke kesenian rekam, belum berkecimpung, belum barong gitu, maaf loh saya ginian, belum barong. Pas waktu itu saya belum barong ya, pokoknya ada hajatan saya rekam, diselingi lagi sama game. Pokoknya ada hajatan saya rekam, selingi lagi sama game, hajatan rekam, selingi lagi. Terus ada satu saya itu pengen buku barongan, kepengen beli barongan. Terus habis itu saya itu kepinginnya dari mana? Kepinginnya itu dari salah satu kru yang ada di Karangkates kalau nggak salah, perbatasan Malang Blitar, itu di Sobo jenenge. Di Karangkates, pokoknya ada yang ngamen di Karangkates kalau nggak salah. Di situ orang tua saya yang rekam, saya masukkan YouTube. Itu sekarang ada kok di channel YouTube review ada. Kok bentuknya wapi, barongannya jos. Sebenarnya saya itu milik dari dulu, dari zamannya Savitri Putro. Saya suka Savitri Putro, tapi kok belum tahu harganya, belum terlalu milik, karena barongan-barongan dulu ya nggak terlalu unik-unik, pemulai masih merah sama hitam dan lain sebagainya. Tapi saya setelah lihat itu kok pemulai karo soal ini kok
cocok gitu loh, kemudian sama suami kok jos gitu, satu gandengan kok bareng saya itu kan. Dari situ saya melek, dan akhirnya saya minta atau kepingin, dan akhirnya ada ekstrakurikuler di sekolah saya itu menggunakan barongan model telon Kedirian atau Kedirian, tapi buatannya itu buatan orang Jember, itu pengrajinnya orang Jember. Jadi ya saat itu juga saya milik pengen barong buatel, karena sudah lama tidak menyentuh kesenian, saya lebih suka ke game dulu. Akhirnya saya kembali ke kesenian karena apa, melihat barongan itu sangar semangar awalnya nipati kayak urip eskul. Pas itu ada enggak eskul nih, pentas seni di sekolahan, itu saya melek pengen barong. Akhirnya setelah saya pengen kajak berapa bulan, setelah ada uang, alhamdulillah pas itu YouTube juga gajian juga. Belum gajian, itu dibelikan oleh orang tua saya, yaitu Somoro Bromo ini, satu ini full set gitu, full set, harga murah-murah naik, barongannya rotok yo nggak terlalu api nggak terlalu elek, sedengan dari kayu cangkring jadi anteng di unboxing, videonya enek. Saya barong itu baru beberapa bulan, pas barongannya datang itu saya senang sekali. Karena apa? Barongan itu sudah saya idam-idamkan. Bahkan ini barongan saat saya kecil. Ini barongan saat saya kecil. Kita ini sudah lama, ini saat saya belajar barong pakai ini. So, itu. Ini mulut bawahnya saya ganti, kakek saya ganti ya. Buh toko kayu apa saya juga nggak ngerti. Yang penting enek kayu ganti. Yang bawah ini just juga untuk belajar sinau nivi ADU, karena masih kecil ya tak sinau nih dewe, mulai es gede baru tak sinau nih yang lebih senior lagi daripada saya. Jadi masih ngerti dasarnya lah. Terus habis itu saya beli barongan, seneng. Pertama saya barong-barong saja, barong-barong sama anak-anak kecil kompleks ini. Komplek anjing bahasanya, desa maksudnya daerah-daerah saya sini, komplek bahasanya dong. Ini apa di desa-desa saya ini. Akhirnya setelah saya nganu sini Wahyu Budoyo, saya juga beli jokine itu jokine pengen beli. Akhirnya saya carikan barongan. Saiki barongannya dibawa yang joki sih. Saiki barongan dibawa yang joki. Jadi diurus kono mbuh saiki kabare apa. Tapi muka-muka diurus dengan baik, karena barongan iki yo regane gak mung 100-200, karena mahal juga barongan ini sekarang. Gitu, jadi yo barongan itu mahal. Tapi semenjak ada musim corona, barongan itu nurun harganya. Tapi sekarang alhamdulillah pengrajin sudah dapat job lagi, sudah apa kuwi membuat barongan lagi, sudah pokoknya wis jos, wis enek pelangganane lah, rame, lumayan rame ya, alhamdulillah gitu. Saya pertama kali latihan bareng cerewet kru dulu. Cerewet kru saya itu dilatih oleh salah satu pemain cerewet kru, namanya Mas Riza dulu sama Om Suki. Subscribe lor, jangan lupa Moki, Om Suki, Om Moki sang magic kalau nggak salah. Ya pokoknya nanti saya taruh link di bawah kalau nggak lupa ya. Itu yang pertama saya belajarin barong. Tapi barong kok kesek aku, saya pelajari terus. Akhirnya setelah saya latihan dengan cerewet kru, latihan dengan PL kru. Akhirnya setelah latihan dengan PL kru, itu saya sempat kesandung ini apa gue jenenge
itu pas bareng, pas geletak. Ini santai-santai aja ya. Jadi siapkan snack tadi ya. Ini sambil geletak, itu nggak bisa tangi, nggak bisa apa, nggak bisa berdiri lagi, pakai debu. Berarti berdiri tumpuannya tangan, Bin. Itu sebelum saya belajar. Ya sudah belajar tapi belum terlalu menguasai lah. Masih kaku soalnya masih. Ya pokok kayak ngono kae lah. Kayak ulo kecet-kecet. Yuk gak kayak ulo. Pas itu belum bisa mengurip nih karakter barongan. Memang pas barong itu saya pertama barong itu sudah mekar gini. Udah bagus ya. Hari ini biar bagus. Ininya juga nggak terlalu dangak, dingko, hijos. Tapi pergerakannya masih kaku. Terus saya pelajari lagi, saya lihat channel YouTube Bagus, terutama Bagus Dalang. Saya pelajari salto nggak bisa, salto saya paling nggak bisa itu salto paling saya nggak bisa. Mungkin kalau saya belajar lagi bisa. Habis salto saya pelajari kok kurang menguasai bab tersebut, bab salto. Akhirnya saya lihat scroll ke bawah, enek barongan Raja Barong atraksi Kang Heri Asmoro. Itu baru saya melihat, itu kok pertama soalnya saya pikir-pikir dulu karena solahnya itu koyok kurang tren di daerah sini, kurang tren. Tapi kok saya lihat sisi tek nemu, oh papi soleh, harus saya tiru, harus saya pelajari. Lek saya pelajari sendiri nggak bisa. Jadi saya cari informasi tentang beliaunya, Pak Heri Asmoro. Akhirnya saya ketemu Facebooknya, Messengeran. Akhirnya punya WA-an, tekniknya ini, dan akhirnya bisa ketemu di Kediri kemarin, dan sekalian belajar mecut bersama Bobo Galon kemarin bulan berapa gitu lupa. Nah akhirnya dari situ saya makin mempelajari gerakan barong itu seperti apa. Gerakan barong itu seperti ini, jadi lebih serius ke barong. Akhirnya saya itu menggunakan solah itu baru kemarin. Ya pokok berapa sebelum saya ke Kediri itu sudah saya gunakan solah tapi belum sempurna. Tapi alhamdulillah ada yang suka dengan solah saya. Alhamdulillah banyak yang suka. Itu saya upload di video review itu pertama kali saya barong menggunakan gaya etan kalian. Gayane almarhum Mbah Mani Balawerti. Gayane Kang Heri Asmoro, Bobo Heri Asmoro. Jadi di situ saya ngulo, di situ pasangannya pas barong ada dua lanang wadon barongannya. Saya dengan Gingsul itu penjokinya apa bersama Asmorondono waktu itu ya. Gingsul itu penjokinya Lintang pembarong wedok lah, Asmorondono yang punya sana. Tuh saya juga berkolaborasi dengan Asmorondono, diundang pas itu, dan akhirnya saya berani pertama kali menggunakan solah itu, dan akhirnya diterima masyarakat Jember. Alhamdulillah. Malah ada yang bilang bagus, oleh apalagi nanti kalau saya kembangkan lagi, ini juga saya masih masa pelatihan online, jadi masih solah saya itu masih diawasi oleh bapak guru. Jadi enggak kecil gemarujul enggak, jadi masih diawasi, masih WA-an, masih ngirim-ngirim video tutorial juga. Itu kerja itu saat saya barong. Akhirnya habis itu ketemuan, belajar solah, belajar mecut, berani berkecimpung. Tapi kemules itu kecilikan. Akhirnya saya beli kemul macan. Beli kemul macan yang harganya 600.000, 650 plus ongkir Kediri Jember 700.000. Tuh kalau sekarang harganya naik kurang tahu ya. Saya beli 650.000 pas waktu itu, beli 650.000
Alhamdulillah kacek berapa bulan itu jadi ini kumul yang saya pakai. Kumul yang saya pakai sampai sekarang. Plus suwali juga saya beli lagi sama singlet macan. Tapi jarang saya pakai karena saya itu nggak terlalu suka pakai singletan lebatong. Saya itu lebih suka pakai lengan panjang karena mah yo ini nggak lecet gitu. Jadi kan pas ngulo kan tangan saya gini tuh. Itu kan gini saya belok-belokin. Kalau ini ke batu pakai apa? Ning batuan itu otomatis kan lecet. Itu kalau nggak di batuan ya nggak lecet seperti di situ saya berani, tapi nggak saya pakai sampai sekarang. Mungkin kalau ada jaranan virtual lagi atau mungkin ada undangan itu saya pakai. Oh iya lor, saya itu jujur saya itu sampai sekarang sempat dibilang ikut salah satu kru di sini. Peringatan ya lor ya, saya itu nggak ikut kru manapun, gak terpaku di kru manapun. Mau mengundang saya bareng sendiri juga boleh, mau mengundang sama kru manapun juga boleh, atau krune mengundang saya sama kru jaluk kru sopo, atau saya carikan kru sendiri juga bisa, atau mungkin kapan-kapan ya kapan-kapan insyaallah tuh nyuwun panjungane nyuwun pangestune para penonton sedaya rahayu. Wes kok nyuwun pangestune muga-muga review ndang duwe kru dhewe, tapi tetap kalau mengundang saya juga nggak apa-apa ikut kru lain, nggak apa-apa tuh lor. Jadi pertama saya bareng seperti itu ada guru nih. Jadi kalau nggak ada guru nih nggak ada yang ngawasi, baru ngelek dikuyu wong. Saya juga nggak berani seperti itu yo. Jadi masih ada pengawasan dari Bapak Rias Moro. Jadi enggak apa jenenge, enggak kecul kumarucul, enggak dicul-nicul ini enggak. Saya juga menambah wawasan dengan adanya persaudaraan di Kediri sana. Saya menambah wawasan tentang seni jaranan Indonesia itu seperti apa, seni jaranan gagrek Kedirian itu seperti apa. Tuh gagrek Kedirian itu ada pentul tembeme, ada celengi, ada kepangi dan lain sebagainya. Terus saya bareng akhirnya ngejak virtualan bareng itu. Mungkin informasi ini rencana nih kalau review kru itu, review grup itu masih berani nih virtual ya lho, masih di virtual. Kemarin review grup tampil perdana ning Pangeran itu cuma saya sama Esper itu ngambil dari PL kru, tapi nggak tahu nanti kelanjutannya seperti apa. Review mudah-mudahan cepat terkabul ya, sama kru dari PL sama satunya Wahyu Budoyo. Jadi reviewnya dua kalau kata dua, yang satu PL. Tapi kalau di virtual, jaranan virtual itu atas namanya tergantung yang request. Misalnya pemimpinnya jaluk namain PL kru juga gak apa-apa, jaluk namain nunut review atau apa kuwi kok gak nunut sih bahasanya, mau krune itu di review juga ndak apa-apa. Nah atas nama review itu juga ndak apa-apa. Jadi yo menurut, jadi saya pengen bareng review yo Rene. Nanti kita jaranan virtual bareng, tapi jaranan virtual itu agak nganu latihan itu pakai musik seperti biasa, musik salon. Tapi kalau virtualan yang asli seperti dulu itu belum ada rencana. Mungkin insya Allah pas ulang tahun saya jaranan virtual lagi. Nanti kan jaranan virtual ya lho ya. Tetap nih channel review jaranan virtual Jember sing duwe. Yang pertama review, aja lali subscribe. Nantikan video selanjutnya ngono. Jaranan virtual. Jadi sampai sekarang alhamdulillah subscriber 15.000 lebih. Ini jadi konten spesial. Ya wes lo, cukup segitu saja dari saya. Ini sudah mencapai 30 menitan lebih. 30 menitan lebih ya, 30 menitan lebih. Terima kasih sudah menonton. Aja lagi dipun like, dipun komen, dipun subscribe, dipun share video ini kok. Dan nanti kalau ada pertanyaan mungkin nanti
awal mula saya beli barongan secara detailing kan tadi perjalanan saya ke YouTube dan perjalanan saya barong. Nanti mungkin ada pengalaman yaitu susah senangnya saya barong, ada mungkin dan lain sebagainya. Kalau susah senangnya ini saya rangkum langsung ya, jadi nggak nganu, atau mungkin di video selanjutnya karena susah senang itu banyak kayak saya kisah nih dari awal saya kayak akhir. Terus matur nuwun. Oh iya, sing tak ungkap nih, gaji pertamanya YouTube saya itu Rp16.000. Ayo, sobat yang pengen jadi YouTuber cian, YouTuber jadikan kerja sampingan, tetap di pekerjaan utamamu. Sing mahasiswa ya tetap mahasiswa atau magang ning di tambahan. Jangan terpaku ke YouTubers karena YouTubers itu sekarang gajiannya kecil. Apalagi adanya COVID-19 ini makin kecil CPC-nya. Wes, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Review 14 dan 14.